Seorang wanita selalu diam-diam membungkus makanan sisa pelanggan dengan kertas aluminium. Jika sesekali ada yang memergokinya, ia akan berpura-pura tenang dan berkata bahwa makanan sisa itu untuk anjing. It's from a dog. Namun sebenarnya tak seorang pun benar-benar peduli bagaimana ia memperlakukan sepotong daging mentah itu. Bukan karena ia tidak mengerti hal itu, hanya saja pada momen-momen tertentu, ia terbiasa ingin membuktikan bahwa dirinya juga manusia. Wanita itu bernama Maggie, dan ia berusia 31 tahun. Selain kata biasa saja, seolah tak ada istilah lain yang bisa menggambarkannya dengan tepat. Dalam hidupnya, seakan tidak ada hal yang benar-benar berarti, selain sekadar bernafas dan bertahan hidup. Bagi Maggie, hidup tampak seperti tempat pembuangan raksasa yang kusam, dan dirinya bahkan tak pantas disebut sebagai sepotong sampah di dalamnya. Namun, meskipun hidupnya seolah-olah menjatuhkannya vonis paling kejam, ia tetap menyimpan sesuatu yang rapuh namun hangat, sebuah mimpi dan kecintaannya pada olahraga tinju. Maggie selalu membayangkan suatu hari nanti dirinya bisa berdiri di atas ring, bukan untuk mengubah nasib atau menjadi pahlawan, melainkan agar hidupnya punya sedikit saja arti hidup. Tapi usia dan bakatnya yang redup terus mengingatkannya betapa sulitnya menembus hutan yang dipenuhi para pemakan daging itu. Karena itu, ia hanya bisa berlatih lebih keras daripada siapapun, memberikan seluruh waktunya, seluruh tenaganya, berharap ada satu saja yang mau percaya. Namun dari mata orang lain, semua itu hanyalah sebuah kebodohan seseorang yang tidak tahu batasan diri. Bagi dunia, ia tak lebih dari pecundang yang belum tahu kapan harus menyerah. Namun jauh di dalam dirinya, ada satu denyut kecil yang menolak padam. Sebuah tekad yang tetap berdiri, meski seluruh penonton sudah lama pergi. Namun, menghadapi perlakuan seperti itu, ia juga selalu membalasnya tanpa ragu dan tanpa belas kasihan. Saw your last flash show reel. Spent so much time face down, I thought the canvas had titties. Namun, sikap Maggie itu justru menarik perhatian pelatih Frankie. Ia belum pernah melihat tekad dan dorongan yang begitu kuat dalam diri seorang perempuan, tetapi ia juga tidak berniat menerima Maggie sebagai muridnya. Dalam pandangannya, sikap semacam itu hanya punya dua kemungkinan, membentuk seorang jenius yang langka atau melahirkan seseorang yang buta terhadap kenyataan. Dan bagi Frankie, Maggie jelas termasuk yang kedua. Sejak hari itu, Frankie selalu mencari berbagai alasan untuk mempersulit Maggie. Bahkan, tanpa rasa iba ia meminta kembali pancing bal yang sebelumnya Maggie pinjam dari tempat gym. Kemudian ia berkata padanya bahwa peralatan profesional seharusnya hanya digunakan oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Seorang pencuci piring sepertimu tidaklah pantas berada di dalam sasana tinju. Kata-kata itu melukai Maggie cukup dalam. Namun, menghadapi sindiran tajam dari pelatih, ia tidak memiliki satu pun alasan untuk membantah. Pada saat itu, pelatih Frankie tiba-tiba melunak. Suaranya menjadi pelan, seakan menyimpan sesuatu di balik nada tegasnya. Ia mengatakan sesuatu, bahwa ia punya satu saran yang ingin ia berikan. But the only trouble is I'm gonna be wasting your time because you're too old. It takes about 4 years to train a fighter. Somebody's gotta be honest with you. I hate to be the one to tell you the truth. Frankie mengatakannya dengan ringan, seolah hal itu mudah untuk dilakukan. Namun bagi Maggie, kalimat itu terasa seperti luka yang nyata. Ia tidak bisa membantah satupun saran yang memintanya untuk menerima kenyataan. Meskipun hatinya menolak, ia tahu benar bahwa hidupnya sejak awal memang berantakan, seperti serpihan daun yang bertebaran untuk gugur. Karena dari itulah, ia begitu menghargai sedikit saja hal indah yang kebetulan mampir dalam hidupnya. Ia tidak membenci Frankie karena kata-katanya yang begitu keras. Namun justru sebaliknya, ia merasa beruntung, karena hari itu ia seperti mendapatkan satu orang lagi yang berani berbicara jujur padanya. Sejak hari itu, obsesi Maggie terhadap tinju menjadi semakin gila. Ia mengingat kata-kata sang pelatih tentang 4 tahun masa pembentukan seorang petinju. Ia tahu, ia tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki masa lalunya, tapi ia masih punya masa depan yang panjang untuk ia perjuangkan. Dan hal itulah, sedikit demi sedikit, melunakkan hati Frankie yang terkenal dingin. Dalam diri perempuan itu, ia melihat bayangan dirinya ketika muda. Tidak ada orang yang lebih mengerti darinya bahwa keberanian seperti itu bisa mengubah takdir seseorang. Mungkin, sesuatu yang menarik sedang mulai tumbuh di dalam sini. Tanpa menyadari sepenuhnya, ia mulai memberi arahan pada Maggie, si sosok kecil yang sedang melawan nasibnya sendiri. Namun meski ia mengajarinya,
ia tetap terus mengingatkan Maggie agar melihat kenyataan, usianya, peluangnya, dan mimpi yang mungkin saja bisa menghabisinya. Tapi Maggie tidak peduli. Baginya, hanya ada satu hal yang penting saat ia mengayunkan tinju, apakah pukulan itu benar-benar mengenai sasarannya atau tidak. If I was thinking straight, I'd go back home, find a used trailer, buy a deep fryer and some Oreos. Problem is, this is the only thing I ever felt good doing. If I'm too old for this, then I got nothing. Kata-kata itu terasa seperti sebilah pedang yang menembus langsung ke hati Frankie. Dahulu, ia juga pernah memiliki rasa bangga yang sama seperti yang dimiliki Maggie. Namun kegagalan demi kegagalan membuatnya perlahan digerus oleh kenyataan, hingga ketajaman itu memudar. Tapi perempuan di depannya ini justru tampak menikmati pertarungannya dengan nasib. Ketika melihatnya, sesuatu yang sudah lama tertidur dalam diri Frankie kembali bergetar. Sebuah kerinduan pada mimpi yang pernah ia genggam untuk dirinya sendiri. Sebelum mereka berpisah hari itu, Frankie akhirnya setuju untuk mengajarkan tinju kepada Maggie. Mendengar itu, air mata Maggie pun jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun, Frankie menegaskan 3 syarat terlebih dahulu. Yang pertama, Maggie harus mematuhi semua instruksi tanpa syarat. Yang kedua, ia tidak boleh menangis hanya karena lelah atau sakit selama latihan. Dan yang ketiga, hubungan mereka hanyalah hubungan pelatih dan murid. Frankie hanya bertanggung jawab melatihnya, sementara soal kemenangan atau kekalahan, itu diserahkan sepenuhnya pada takdir. Maggie mengangguk tanpa ada ragu sedikit pun. Ia menyodorkan tangan kanannya seperti seorang anak kecil yang baru saja menemukan harapan. Dan sejak saat itu, cerita tentang seseorang yang berani menantang langit dan takdir pun dimulai. Sejak hari itu, Maggie berlatih tanpa henti mengikuti semua arahan pelatih. Dari langkah dasar, gerakan kaki yang sederhana, hingga setiap pukulan yang ia hembuskan penuh tenaga. Setiap kali tinjunya menghantam udara, seakan ia sedang mengirimkan teriakan perlawanan kepada nasib. Ia tahu dirinya tidak punya kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Karena itulah, ia menuangkan seluruh waktunya ke dalam latihan, meski kadang latihan itu membuat dadanya sesak tak bisa bernapas. Setiap kali ia teringat bahwa suatu hari ia akan berdiri di atas ring, rasa sakit itu menguap begitu saja dan tergantikan menjadi kekuatan yang tak ada habisnya. Seiring waktu berjalan, kemampuan Maggie berkembang dengan sangat cepat. Namun, hal yang berbeda justru terjadi pada Frankie. Di dalam dirinya muncul rasa takut untuk kembali kehilangan. Ia pernah dikhianati oleh petinju yang ia latih sendiri, dan karena itu ia tidak ingin terlibat terlalu dalam dengan dunia pertandingan lagi. Ketika Maggie semakin matang, Frankie justru merasa ingin menjauh. Dengan alasan seadanya, ia menyerahkan Maggie kepada seorang manajer. Hal itu membuat Maggie sangat terluka, tetapi janji tetaplah janji. Ia harus menerima konsekuensi dari kesepakatan mereka. Maka dari itu, tanpa banyak persiapan, Maggie pun maju ke pertandingan pertamanya. Meski Frankie bersikap seolah tak peduli, diam-diam ia datang juga ke arena pertandingan. Namun karena manajernya tidak memberikan arahan apapun, Maggie tidak bisa menampilkan kemampuannya. Tidak punya pengalaman, ia hanya bisa menerima serangan-serangan keras dari lawannya. Melihat itu, hati Frankie terasa seperti diremas. Ia tahu kemampuan Maggie, ia tahu Maggie tidak akan menyerah. Namun Frankie tak tahan lagi dan segera berlari mendekat untuk memberi arahan singkat. Angkat tangan kirimu dan cari celah di sisi kiri lawan. Namun wasit langsung menegurnya. Di dalam ring, hanya manajer yang berhak memberi instruksi. Jika pelatih melakukan itu, ia dianggap melanggar dan ia bisa diusir dari arena. Tetapi pada wajah Frankie dapat terlihat bahwa ia tidak sanggup hanya berdiri dan menyaksikan Maggie dihantam tanpa daya. You're telling me this is your fighter? Yeah, this is my fighter. Kata-kata Frankie membuat Maggie kembali merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, yaitu sebuah kepercayaan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Di saat itu, ia sadar bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Dan benar saja saat memasuki ronde kedua. Dengan arahan Frankie yang tersimpan jelas dalam pikirannya, Maggie seperti mendapatkan kekuatan baru. Ia mengikuti instruksi itu, dan hanya dengan satu pukulan hook yang bersih dan tepat, ia menjatuhkan lawannya ke atas kanvas. Dalam sekejap, ia menjadi pusat perhatian seluruh arena. Sorotan lampu dan sorak-sorai, semua tertuju kepadanya. Namun, bagi Maggie kemenangan itu bukanlah yang paling berarti. Yang terpenting adalah ia telah melepaskan pukulan itu, dan ia telah menjadi seseorang yang selama ini hanya ia impikan.
Sejak hari itu, Frankie dan Maggie kembali membangun kepercayaan satu sama lain, dan mereka melanjutkan latihan setiap hari tanpa henti. Masih ada banyak pertandingan yang harus mereka menangkan, dan ada satu trofi terpenting yang menunggu untuk mereka rebut. Tekad itulah yang seolah-olah memberi Maggie tenaga yang tidak ada habisnya. Ia berkali-kali menjatuhkan lawannya hanya di ronde pertama. Bel baru saja berbunyi, lawannya sudah terbaring di kanvas. Jelas, pertandingan kelas ringan sudah tidak lagi cukup untuk Maggie. Semua orang mulai takut berhadapan dengan bintang yang sedang bersinar itu. Karena tidak ada yang mau melawannya, Frankie terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk mencari lawan bagi Maggie. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Tidak ada petinju yang mau mempertaruhkan martabatnya hanya demi uang. Akhirnya Frankie mengambil keputusan yang berisiko. Ia menaikkan Maggie ke kelas menengah. Itu berarti Maggie harus menghadapi petinju-petinju yang beratnya puluhan kilogram lebih besar darinya. Dan benar saja, karena tidak menghitung kekuatan lawan dengan baik, pada kontak pertama saja hidung Maggie langsung patah. Melihat itu, Frankie baru sadar bahwa ia telah salah. Ia ingin menghentikan pertandingan dan meminta Maggie menyerah. Namun Maggie hanya berkata satu hal, tolong hentikan darahnya. Selama aku masih bisa bernapas, aku pasti bisa menang. Frankie tentu mengerti apa yang ada di hati Maggie. Ia tahu Maggie tidak punya jalan untuk mundur, tidak punya alasan untuk menerima kekalahan. Maka dengan tangan gemetar namun tegas, ia membetulkan tulang hidung Maggie kembali ke tempatnya. Rasa sakitnya begitu tajam hingga membuat dadanya terasa robek, tapi Maggie menahannya tanpa mengeluh. Cara itu hanya bisa memberinya 20 detik waktu bertarung. Namun bagi Maggie, 20 detik itu adalah kesempatan yang ia kejar sepanjang hidupnya. Saat ronde dimulai lagi, Maggie mengambil inisiatif menyerang. Ia mulai membaca ritme lawan, menghancurkan pertahanannya sedikit demi sedikit. Lalu, dengan melihat celah yang sangat kecil, ia meluncurkan pukulan terakhir yang menentukan. Dalam 20 detik, ia seakan menjawab seluruh perjalanan 31 tahunnya. Pada momen itu, Maggie yang dulu telah berakhir menciptakan cahaya baru, dan yang berdiri di ring adalah Maggie yang baru, yang akhirnya menemukan dirinya. Namun melihat kemenangan itu, hati Frankie justru terasa berat. Bagi Frankie, Maggie bukan lagi sekadar seorang petinju. Daripada kemenangan, ia lebih berharap Maggie bisa melindungi dirinya sendiri untuk menjaga hidupnya. Maggie memang mengangguk dan berkata ia mengerti. Namun dalam hatinya ia tahu ia tidak punya jalan untuk kembali. Ia bukan hanya sedang membuktikan nilai dirinya. Ia juga sedang memperjuangkan mimpi Frankie dan ingin memenangkan trofi yang dulu gagal diraih pelatihnya. Yang ia bawa ke dalam ring bukan hanya hidupnya sendiri, tetapi juga mimpi seseorang yang ia hormati. Namun Maggie tidak tahu bahwa saat itu Frankie sebenarnya sudah tidak lagi peduli pada trofi terakhir itu. Yang ia inginkan hanyalah agar Maggie bisa hidup, menikmati hari-harinya, dan merasakan dunia di luar ring. Menurut Frankie, Maggie seharusnya bertarung demi dirinya sendiri, bukan menghabiskan hidupnya hanya untuk bertarung sampai titik darah terakhir. Beberapa hari kemudian, Frankie membuatkan Maggie sebuah jubah tanding yang indah. Di bagian belakangnya, ia menyulam 4 huruf besar. Itu adalah kalimat dalam bahasa Gaelic, namun Frankie tidak pernah menjelaskan arti kata-kata itu kepada Maggie. Ia ingin kalimat itu menjadi sebuah rahasia, sesuatu yang diam-diam menjaga mereka berdua, mengingatkan bahwa mereka harus tetap hidup dengan tenang dan selamat. Sejak hari itu, setiap kali Maggie naik ke atas ring, semua orang akan berteriak memanggil namanya dan menyebut Mo Quishle. Bintang yang sedang terbit itu sedang membuktikan kepada dunia bahwa usia bukan batas dari mimpi dan nilai seseorang lahir dari usaha yang ia perjuangkan. Dan seperti itu, Maggie mulai menguasai arena kelas menengah sampai hidupnya memasuki babak baru. Ia tidak lagi membungkus sisa makanan pelanggan. Bahkan dengan uang yang ia kumpulkan sendiri, ia membeli sebuah rumah besar untuk ibunya. Namun, meski ia bisa mengubah hidupnya, ia tidak pernah bisa mengubah nasib yang telah menunggu di depannya. Give me the money. You have to buy me a house. Ucapan sang ibu menusuk hati Maggie seperti jarum dingin. Selama ini ia percaya bahwa kemiskinanlah yang membuat ibunya tak pernah memeluknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kenyataannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih menyakitkan. Sang ibu memang tidak menyukainya, tapi bukan karena kesalahannya, bukan karena ia kurang baik, hanya memang ia tidak menyukainya. Dulu, ia merasa bangga bisa membuat ibunya menoleh sedikit saja. Namun kini, yang tersisa hanya keheningan yang terasa luas seperti malam tanpa bulan. Frankie melihat semuanya. Dalam tatapan lelaki tua itu, Maggie bukan lagi sebagai murid,
tetapi adalah anak yang datang terluka, tapi tetap berani untuk berjalan. Karena itu, Frankie berbisik lembut bahwa bagaimanapun nanti dunia berputar, ia akan tetap berada di sisinya tanpa syarat. Terkadang, hidup itu seperti tungku besar, siapa yang masuk akan terbakar. Namun selalu ada satu sudut kecil yang menyimpan cahaya bagi mereka yang tidak menyerah, dan dua hati yang remuk oleh pukulan waktu ini perlahan-lahan saling merangkul. Tanpa kata, tanpa perjanjian, hanya rasa yang tumbuh pelan seperti daun yang membuka diri pada pagi hari. Rasa itu tidak membuat Maggie berhenti. Ia justru mengeratkan tangannya, menjadikan latihan sebagai doa. Keringatnya menjadikannya sebuah janji bahwa ia ingin membuktikan dirinya bukan lagi bayangan yang pernah diremehkan. 22 kemenangan menjadi saksi bahwa nama Moshile bukan sekadar suara yang lewat, melainkan nama yang akan tinggal. Kini tinggal satu pertandingan terakhir, satu langkah menuju mimpi yang dulu bahkan tak berani ia sebut. Dan Frankie berjanji, jika Maggie menang, ia akan mengungkap arti nama itu, dan arti yang selama ini ia simpan seperti rahasia yang hangat di dadanya. Pertarungan pun dimulai. Maggie menari dengan tekad, ia tidak hanya memukul lawannya tapi juga menantang sebuah nasib. Ia menantang langit, dan ia ingin membuktikan bahwa kerja keras bisa menembus dinding yang paling keras. Namun, tidak semua orang bertarung demi mimpinya, tapi ada juga yang bertarung karena hidup memaksanya. Lawannya mencuri peluang, menusuk di sela jeda, bahkan menyerang saat wasit memberi isyarat berhenti. Frankie menahan napasnya agar Maggie mundur, tapi ia tahu itu bukan cara Maggie hidup. Ronde kedua, Maggie kembali mengambil kendali. Tubuhnya bergerak seperti air yang sabar menghancurkan batu. Ia menemukan celah untuk melepaskan pukulan demi pukulan, tapi lawannya memukul balik pada luka lama, pada bagian yang paling rapuh, seolah ingin merobohkan seluruh dunia Maggie hanya dengan satu serangan. Sesuatu di dalam diri Maggie pecah, bukan amarah, tapi keputusan untuk membalasnya. Pukulan yang lahir dari seluruh hidupnya, dari seluruh luka yang pernah ia telan dalam kesepiannya. Lawan tidak bisa lagi berdiri dan sorak penonton seketika meledak, memanggil nama Maggie seakan memanggil pahlawan pulang. Namun saat kursi dibawa masuk ke dalam ring, lawan yang tadi nyaris tumbang tiba-tiba bangkit. Tanpa kehormatan, tanpa jiwa, ia menyerang dari belakang dan dari situlah segalanya berubah. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa pertandingan itu akan berakhir dengan cara yang begitu pahit. Maggie bukan kalah oleh kenyataan, bukan oleh nasib, dan juga bukan oleh keluarganya. Maggie tidak kalah dari siapapun, bahkan ia tidak kalah dari dirinya sendiri. Namun, ia hanya tumbang dari atas ring, selangkah sebelum meraih mimpi yang selama ini ia dekap begitu erat. Setelah hari itu, dan karena tulang belakangnya mengalami kerusakan parah, Maggie hanya bisa menggerakkan tubuhnya dari leher ke atas. Ia hidup dengan bantuan alat pernapasan, bernapas sedikit demi sedikit, seperti menahan diri agar tidak hilang sepenuhnya. Meski begitu, ia tidak mengeluh, dan ia tahu ia sudah memberikan segalanya. Meskipun takdir seolah tak pernah memberinya sedikit pun kelembutan, ia tetap tidak marah. Ia tetap memandang hidup dengan tenang, seperti seseorang yang masih percaya bahwa dunia ini pernah indah. Hal satu-satunya yang benar-benar membuatnya sedih adalah ia tidak bisa lagi memenuhi janjinya kepada Frankie. Janji untuk berdiri kokoh dan janji untuk menjaga dirinya sendiri. Frankie semakin hancur melihatnya. Ia telah menganggap Maggie sebagai putrinya sendiri sejak lama. Saat ia melihat Maggie terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya rapuh dan tenang, ia begitu berharap ia bisa mengambil alih rasa sakit itu, menggantikan semua luka yang tak seharusnya ditanggung gadis itu. Ia menyesal, jika saja dulu ia menolak keinginan Maggie. Jika saja ia tidak mengajarkannya tinju, mungkin akhir ceritanya tidak akan seperti ini. Seolah dunia juga memilih berpaling darinya, ibu Maggie menjadikannya beban. Ia mengambil uang hasil penjualan rumah dan menghilang tanpa jejak. Kisah Maggie seakan segera menguap dari dunia tinju, seperti nama yang pernah bersinar sebentar lalu padam. Hanya Frankie yang tetap tinggal menemaninya, menghangatkan sisa-sisa harapan yang masih tersisa. Namun bahkan itu pun tidak bertahan lama, karena komplikasi membuat otot kaki kiri Maggie membusuk. Untuk mempertahankan hidupnya, ia harus menjalani amputasi. Jika sebelumnya masih ada secercah harapan untuk pulih dan untuk bangkit berlatih lagi, maka kalau ini harapan itu telah habis. Dan sekarang, mimpi itu sudah benar-benar hancur. Yang tersisa hanyalah satu permintaan terakhir.
Maggie sebenarnya hanya ingin tahu makna nama Moshail di akhir hidupnya, namun Frankie tahu apa yang ada di dalam hati Maggie. Ia tidak mengatakan apapun, ia menyimpan makna itu rapat-rapat, dengan alasan Maggie belum menang. Makna itu masih harus menunggu. Frankie berharap, dengan meninggalkan itu, Maggie akan tetap memilih hidup. Tapi Maggie sudah letih, ia tidak takut pada kematian, ia hanya tidak ingin lagi hidup dalam kesunyian yang runtuh perlahan di dalam dirinya. Ia memohon pada Frankie untuk mengakhiri semuanya. Karena baginya, hidup ini sudah cukup. Ia telah menempuh perjalanan yang dulu bahkan tak mampu ia bayangkan. Ia pernah mendengar seluruh arena meneriakkan namanya, ia juga pernah merasakan dirinya berarti. Hidupnya tidak sia-sia, hanya saja ia ingin menutupnya dengan sedikit lebih damai dan sedikit lebih indah. I'm asking. I can't. Please. Frankie tidak sanggup mengakhiri hidup Maggie. Baginya, selama masih ada sedikit saja kemungkinan, dan selama Maggie masih bernapas, itu semua masih ada kesempatan untuk sebuah keajaiban. Namun bagi Maggie, perjalanan ini sudah selesai. Ia datang ke dunia ini untuk berjuang dan sudah menjalani hidupnya sepenuh hati. Karena itu, mempertahankan hidup hanya untuk merasakan sakit lagi itu tak lagi memiliki arti. Malam itu, baru saja Frankie sampai di rumah, telepon dari rumah sakit pun berdering. Maggie telah menggigit lidahnya sendiri setelah Frankie pergi. Namun untungnya, dokter menemukannya tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawanya, meski hanya dengan selisih yang tipis seperti napas terakhir. Frankie pun segera bergegas kembali. Saat melihat Maggie masih hidup, jantungnya yang sempat lega justru terasa semakin sakit. Ia tahu betul, dalam hidup hal yang paling menakutkan bukanlah kehilangan harapan. Yang paling menakutkan adalah ketika seseorang bahkan tidak lagi percaya pada harapan itu sendiri. Frankie dapat memaksakan dirinya untuk menahan Maggie sekali lagi. Ia bisa memohon, ia bisa memaksa dunia, ia bisa melawan takdir. Tetapi ia tahu, jika ia melakukannya, penderitaan Maggie hanya akan berlanjut. Maggie tak ingin lagi menunggu hari esok, ia tak ingin melihat matahari lagi. Setelah pergulatan batin yang panjang dan menyakitkan, Frankie akhirnya membuat keputusan. Malam itu, ia duduk di samping Maggie lalu menatap wajah yang dulu begitu penuh keberanian, namun kini tenang seperti danau tanpa riak. Dengan suara yang pelan, hampir seperti doa yang dibisikkan pada langit yang gelap, ia mulai berkata dan mengatakan makna dari nama Moshail. Kenapa nama itu diberikan padanya, untuk siapa nama itu diucapkan? Dan apa arti sebenarnya di balik setiap huruf yang pernah ia dengar diteriakkan dari tribun? Kushla means my darling, my blood. Di dalam hati Frankie, sejak lama ia sudah menganggap Maggie sebagai putrinya sendiri. Ia tidak sanggup melepaskan kasih tulus yang tumbuh begitu dalam di dadanya. Namun, ia juga tahu bahwa kadang jalan terbaik untuk mencintai adalah dengan merelakan. Maka pada akhir itu, dengan tangan yang bergetar namun hati yang tegar, ia mematikan alat bantu napas Maggie. Ia menyuntikkan sedikit penenang melalui selang infus agar rasa sakit tak lagi merenggut detik-detik terakhirnya. Ia tak punya cara untuk mempertahankan Maggie di dunia ini, jadi satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah memastikan kepergiannya penuh dengan kelembutan. Saat garis hidup di monitor perlahan menjadi tenang dan datar, dada Frankie pun mereda. Bukan karena ia tidak sedih, tetapi karena ia tahu ini adalah pilihan yang Maggie inginkan. Bagi mereka berdua, kenangan perjalanan ini akan selamanya menjadi bagian paling jujur dan hangat dalam hidup. Million Dollar Baby bukan sekadar cerita tentang tinju. Ia adalah kisah tentang seseorang yang berlari mengejar hidup, sekalipun hidup selalu memukul lebih keras dari pukulan siapapun di atas ring. Maggie datang dengan tubuh penuh luka dan dompet yang hampir kosong, tetapi ia membawa satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu keyakinan bahwa dirinya layak untuk bermimpi. Di sisi lain, Frankie bukan hanya seorang pelatih, ia adalah jiwa yang menua bersama penyesalan, seseorang yang diam-diam masih menunggu kesempatan untuk menebus sesuatu dari masa lalunya. Film ini mengajarkan kita bahwa kemenangan bukan hanya saat tangan terangkat di atas ring, kadang kemenangan justru terjadi saat kita berani mencintai, meski tahu akhirnya akan menyakitkan. Ada kalanya hidup meminta kita untuk melangkah mundur, itu bukan karena kalah, tapi karena cinta itu sendiri kadang berbentuk kepergian yang paling lembut. Dan seperti kata mereka, tidak semua pahlawan pulang membawa sorak-sorai. Ada yang pulang membawa diam,
tetapi juga membawa hati yang tetap utuh.